Selamat malam jemaat yang kami kasihi. Kita bersyukur kembali Tuhan menyapa kita melalui doa di malam hari ini. Marilah kita semua yang terpanggil dari berbagai tempat, dimanapun kita berada, mungkin di dalam waktu yang berbeda, kita dipanggil oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia, mendekat kepada Tuhan, dan biarlah itu boleh semakin mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha besar. Tuhan yang empunya langit dan bumi. Kami saat ini mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Segalanya hanya kepunyaan Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi Kepunyaan-Mu Tuhan. kepunyaan-Mu. Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Mari kita akui dan kita naikkan Tuhan. Engkaulah yang empunya segalanya. Kebesaran, kejayaan, dan kehormatan. Dan kami yang hadir pada hari ini, kami mau menundukkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi
Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami kenal, yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang maha besar, Allah yang mulia, Allah yang agung, tetapi Allah yang penuh kasih. Karena Engkau mau datang menghampiri kami, Engkau mau datang menyapa kami, dan Engkau Tuhan mau menolong kami, manusia yang penuh dengan dosa dan hina. Di dalam segala kelemahan kami ya Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, Engkau terlebih dahulu menghampiri dan menyapa kami. Engkau mengerti bahwa di dalam segala kelemahan kami tidak sanggup untuk memandang kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Tetapi Engkau dengan kasih-Mu yang besar, Engkau Tuhan mau membasuh kami dan menolong kami, dan Engkau menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu karena keberadaan kami sungguh berharga di mata Tuhan. Keadaan diri kami tidak menghalangi kasih Tuhan. Keberdosaan kami tidak menghalangi akan janji Tuhan, akan rencana Tuhan, penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan saja untuk keselamatan kami, bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Ada kalanya kami merasa ragu, ada kalanya kami teralihkan oleh keadaan dunia ini. Bahkan ada kalanya kami melupakan janji Tuhan, kami melupakan kasih Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah lupa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau percaya, kami mau yakin bahwa sesungguhnya kami baik-baik saja di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya keadaan kami akan baik-baik saja karena ada Tuhan yang menopang kami. Tuhan, Kaulah perisai kami dan gunung batu kami. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, marilah di dalam kesempatan pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap kita pasti disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ada kalanya di dalam keberadaan dunia ini yang membuat kita teralihkan, yang membuat kita mungkin lupa atau kita tidak menyadari bahwa Tuhan telah menolong dan memberkati hidup kita. Oleh sebab itu dalam hal yang sehari-hari yang kita alami pada waktu kita bangun tidur, pada waktu kita bekerja atau melakukan aktivitas, bahkan sampai kita istirahat malam tidur pun, harusnya itulah yang menyatakan bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita. Sekalipun mungkin ada sakit penyakit dan maut yang mengintip di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mari kita bersyukur di dalam keadaan dan kondisi kita masing-masing. Kita mau menyatakan Tuhan terima kasih. Sampai saat ini kita boleh tetap diberikan kekuatan. Kita boleh tetap boleh ada di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur. Hari-hari yang kami lalui dari waktu ke waktu, kami boleh melaluinya dan kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau ada di dalamnya. Pada saat kami bangun tidur, pada saat kami melakukan aktivitas, baik kami yang bekerja, berusaha, melakukan segala hal, memelihara keluarga kami, dan juga kami mungkin berinteraksi dengan orang lain. Dan akhirnya pada malam hari, kami harus beristirahat, kami tidur, dan kami tahu ada Tuhan yang menjaga kami, menyertai kami. Tuhan, mungkin sekalipun di dalam kami melalui sehari demi sehari, ada sakit penyakit, ada pergumulan, ada permasalahan, bahkan mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan di dalam perbuatan, perkataan, dan sikap kami. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah teralihkan oleh sikap dan tingkah laku kami. Tuhan tidak pernah ragu untuk tetap menyertai dan menolong kami, mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan.
Terima kasih untuk segala berkat jasmani dan rohani yang Tuhan anugerahkan. Baik yang baik maupun yang kami rasa sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi kami mau belajar melihat bahwa semuanya ada di dalam penyertaan dan pertolongan daripadamu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menerima rasa syukur kami sepanjang hidup yang kami lalui. Kami mau percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai. Di dalam semusim kehidupan kami Tuhan, ajar kami untuk selalu melihat bahwa Tuhan Engkaulah yang senantiasa menolong, menuntun dan menopang kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengingat kembali hari-hari waktu-waktu yang kita lalui. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim telah berlalu, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih Tuhan lebar dan luas, tinggi dan dalam. Itulah yang memberikan kita kekuatan dan keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah putus asa terhadap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan kasih-Nya tidak akan teralihkan karena Dia adalah kasih Tuhan yang Maha Kasih. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
jika kita menyadari dan kita tahu bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita yakini, Allah yang terlebih dahulu memilih kita, Allah yang terlebih dahulu berkomitmen untuk menerima kita. Maka apakah yang kita ragukan lagi? Apakah yang menjadi kekhawatiran kita? Marilah kita datang ke hadapan Dia pada malam hari ini. Kita membawa segala pergumulan kita. Kita bawa ke hadapan Tuhan dan kita nyatakan isi hati kita. Tuhan Allah yang maha besar itu adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang akan mendengar. Tuhan yang akan memperhatikan. Dan nantinya Tuhan akan menolong apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tidak ada habis-habisnya ya Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan pada saat ini kami melewati badai, gelombang, kesulitan, sakit penyakit, dan permasalahan yang terus menerus. Tetapi kami mau bersyukur ya Tuhan. Dan kami mau terus datang ke hadapan Tuhan. Membawa segala pergumulan, permasalahan kami dan kekhawatiran kami. Karena kami percaya kasih-Mu yang besar, lebar, dalam dan tinggi itu tidak akan pernah habis untuk menyertai dan menolong kami, untuk menopang kami dan menuntun hidup kami. Tuhan, pada saat ini jemaat-Mu datang bersungkur di hadapan Tuhan di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing, di waktu mereka masing-masing. Kiranya Tuhan mendengar, kiranya Tuhan memberikan uluran tangan-Mu kepada mereka dan kepada kami semua. Berikan kami hati yang teguh dan hati yang percaya bahwa Engkau Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saat ini kita baik-baik saja? Apakah kita percaya bahwa kita akan baik-baik saja? Sekalipun yang kita hadapi mungkin membuat kita merasa tidak baik-baik saja. Tetapi pada waktu kita melihat kembali ke belakang dan kita mengalami keadaan kita yang sekarang ada, harusnya kita berani berkata, aku baik-baik saja. Karena ada Tuhan yang menyertai. Firman Tuhan pada malam hari ini yang ingin saya sharingkan, saya ambil dari Kejadian pasal 15 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Kemudian Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Abraham dikatakan sebagai bapa orang percaya. Tetapi apakah Abraham pernah tidak percaya, pernah ragu? Kalau kita melihat di dalam kehidupan Abraham di dalam menantikan janji Tuhan, melihat penggenapan Tuhan, ada banyak peristiwa Abraham menunjukkan keraguan-raguannya dan menunjukkan ketidakpercayaannya. Tuhan menyatakan Abraham sebagai bapa percaya. Tuhan memperhitungkan hatinya bukan karena besarnya rasa percaya Abraham, tetapi karena Abraham percaya kepada Tuhan yang benar. Kepada Tuhan yang senantiasa menampakkan diri kepada dia. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, membawa semua keluarganya, Tuhan memberikan janji kepada dia bahwa Tuhan akan menjadi perisai bagi dia, yang akan menolong dan menopang dia untuk menggenapi janji Tuhan. Dan Abraham percaya kepada Tuhan. Abraham memberikan hatinya, memberikan hidupnya, dan dia keluar membawa semua keluarga, harta benda dan sebagainya. Di dalam peristiwa Abraham menanti janji Tuhan. Ada satu masa
Hal yang pertama, yaitu Abraham teralihkan dari janji Tuhan. Dia mendengar suara daripada Sarah istrinya. Sebelum Sarah berbicara, semalam sebelumnya Tuhan baru berkata kepada Abraham, Abraham, kamu akan aku jadikan ya satu bangsa yang besar. Kamu akan aku berikan tanah perjanjian. Lalu Abraham memuji Tuhan. Tapi sehari setelah itu datanglah Sarah yang berkata, aku ini gak mungkin punya anak. Kalau kita gak punya keturunan ya apa, kita harus punya keturunan. Ya karena waktu itu budayanya seperti itu. Oleh sebab itu Sarah menawarkan Hagar untuk dijadikan sebagai istri Abraham. Supaya memiliki keturunan. Lalu Abraham menuruti kata istrinya. Akhirnya hadirlah Ismail. Abraham lupa gitu ya janjinya, janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan keturunan dari Sarah, mereka berdua. Tetapi Abraham justru mengikuti perkataan Sarah dan akhirnya lahirlah Ismail. Apakah Tuhan lalu marah terhadap Abraham atau Tuhan kesal? Memang tidak dicatat di situ. Tetapi yang luar biasa daripada Tuhan. Sekalipun Abraham tidak memahami janji Tuhan. Sekalipun Abraham mungkin pada waktu itu meragukan akan janji Tuhan sehingga dia menerima tawaran Sarah untuk menikah dengan Hagar sehingga hadir Ismail. Tuhan tetap tidak tergoyahkan dengan janjinya. Tuhan tetap tidak teralihkan dengan janjinya, dia tetap datang lagi kepada Abraham. Bukan Abraham yang mencari Tuhan, menanyakan Tuhan, tetapi Tuhan datang lagi kepada Abraham. Pada kali kedua Tuhan datang dan ingatkan lagi. Abraham di dalam pasal 17 ayat 1, akulah Tuhan Allahmu. Gitu ya. Aku adalah Tuhan yang maha kuasa. Lalu janjinya sama diulangi lagi. Bahwa kamu akan memiliki keturunan yang banyak. Gitu ya, seperti pasir di lautan. Waktu itu dikatakan Abraham sudah berusia 99 tahun. Satu usia yang sudah sangat tua, tetapi Ismail sudah hadir. Bahkan di dalam bagian itu kalau kita baca di dalam pasal 17, Abraham menawar dengan Tuhan, Tuhan Ismail aja yang dipilih gitu ya. Tuhan kan ada Ismail, itu juga anakku Tuhan, maksudnya begitu mungkin. Tetapi Tuhan tidak tergoyahkan dengan janjinya. Sekalipun Abraham mungkin tidak mengerti, dia merasa nggak mungkin secara fisik Sarah bisa punya anak. Kalau kita melihat sesungguhnya yang tidak bisa punya anak itu ada Sarah, bukan Abraham ya. Karena setelah dengan punya Ishak, Sarah meninggal, kemudian Abraham menikah lagi dan punya anak yang cukup banyak ya. Mereka berdua khususnya Abraham merasa nggak mungkin lah karena Sarah juga usianya sudah usur juga ya, sudah tua. Bahkan dikatakan mereka tertawa, tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat dari sisi Tuhan, kalau kita memakai perasaan kita sebagai manusia, apakah mungkin Tuhan pilih orang lain gitu yang lebih nurut, yang lebih taat gitu ya, yang mengikuti apa yang Tuhan katakan sekalipun jangka waktunya panjang. Mungkin hampir dari dia keluar dari tanah Ur Kasdim sampai punya anak hampir 25 tahun mungkin ada ya. Apakah Tuhan terganggu ya dengan sikap Abraham, sikap Sarai? Ada banyak di dalam peristiwa-peristiwa mereka menantikan itu, mereka menunjukkan keraguan-keraguan mereka, mereka menunjukkan sikap yang dialihkan. Bahkan mereka melakukan banyak kesalahan, yaitu Abraham menikah dengan Hagar lalu lahirlah Ismail. Itu juga satu permasalahan yang bahkan sampai saat ini menjadi permasalahan kita juga sebagai orang yang percaya. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka, bahkan Tuhan menyelesaikan masalah Abraham. Dikatakan Tuhan memelihara Ismail, Tuhan memperhatikan Ismail. Sekalipun itu bukan yang Tuhan janjikan, itu bukan yang Tuhan mau di dalam
perjanjian Tuhan dengan Abraham. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Tuhan kita. Pada waktu Tuhan memilih Abraham, Tuhan mengangkat dia keluar dari negerinya. Di saat itulah dia menjadi anak Tuhan. Dia menjadi orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan melepaskan dia. Ada banyak kali di dalam kehidupan Abraham, dia teralihkan daripada janji Tuhan. Bahkan pada waktu peristiwa Sodom dan Gomora. Kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan tanah Kanaan. Tetapi Abraham meminta Lot untuk memilih, kamu mau tanah Kanaan atau Sodom dan Gomora. Apakah jemaat Tuhan pernah berpikir, bayangkan kalau misalnya Lot memilih tanah Kanaan. Abraham memilih Sodom dan Gomora. Dan bagaimana dengan janji Tuhan tentang tanah Kanaan? Pada peristiwa itu pun Tuhan campur tangan. Tuhan dengan pilihan Lot, Sodom dan Gomora, akhirnya Abraham memilih Kanaan. Jelas ini adalah campur tangan Tuhan untuk tetap fokus kepada janji Tuhan. Menjadikan Abraham, keturunan Abraham sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita? Sebagai orang yang percaya, orang yang dipilih oleh Tuhan. Pada waktu kita mengaku percaya kepada Tuhan, pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita, saat itulah kita menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam sepanjang kehidupan kita mungkin kita pernah meninggalkan Tuhan. Mungkin kita pernah teralihkan, mungkin kita pernah melupakan Tuhan. Tetapi ajaibnya Tuhan kita, besarnya kasih Tuhan kita, dia tidak teralihkan. Dan dia tidak tergoyahkan sekalipun oleh sikap dan tingkah laku kita. Mungkin di dalam keluarga kita ada anak, saudara, suami, istri dan orang-orang yang terdekat kita saat ini. Mungkin mereka teralihkan, mereka mungkin menjauh daripada Tuhan. Tetapi kita percaya pada waktu orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang menjadi anak Tuhan, pertama dia percaya dan mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Maka Tuhan tidak akan melepaskan dia. Tuhan akan terus memperhatikan, Tuhan akan terus menjalankan rencananya di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Janganlah kita takut, entah anak, suami dan saudara kita yang saat ini jauh daripada Tuhan, nanti mereka akan bagaimana? Karena kalau mereka pernah percaya kepada Tuhan dan mereka mengaku dosa kita dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, maka mereka akan baik-baik saja. Kita percaya mereka ada di dalam perhatian Tuhan. Dan mereka pasti akan kembali kepada Tuhan karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Demikian juga kita. Mari kita percaya, kita yakini bahwa sekalipun kita teralihkan, kita ragu dan kadang kita tidak percaya. Tetapi Tuhan kita tidak pernah teralihkan dan tidak pernah ragu untuk terus mengarahkan hidup kita menuju kepada rencana Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada janji Tuhan yang indah. Di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Jika ada keluarga kita, anak kita, saudara kita, suami, istri, bahkan diri kita sendiri yang saat ini jauh daripada Tuhan. Mereka yang teralihkan, mereka yang ragu dengan Tuhan, dengan janji Tuhan. Mereka yang tidak percaya, mereka yang dulunya pernah begitu mengasihi Tuhan. Mereka yang pernah menyerahkan imannya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mereka meminta diri mereka untuk diampuni dosa-dosa mereka, dan mereka telah diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini mereka jauh daripada Tuhan. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Kita percaya bahwa mereka akan baik-baik saja. Pada akhirnya mereka akan dituntun oleh Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa mereka akan baik-baik saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa saudara kami
anak-anak kami, suami, istri, mungkin orang-orang yang dekat dengan kami, bahkan diri kami sendiri mungkin Tuhan, yang saat ini jauh daripada Tuhan. Kami teralihkan oleh dunia ini, kami teralihkan oleh faham, ideologi, bahkan materi dunia ini. Sehingga kami teralihkan oleh janji Tuhan, kami lupa, kami ragu dan tidak percaya dengan janji-Mu. Dan orang-orang yang kami kasih ini Tuhan, mungkin ada di sekitar kami, atau mungkin mereka pergi jauh, entah mereka ada di mana. Tetapi kami percaya, karena Tuhan bukanlah manusia. Engkau adalah Tuhan dan Engkau adalah Allah yang tidak akan teralihkan dan tidak pernah ragu dan tidak pernah mengingkari janjinya, bahwa pada waktu Engkau menyelamatkan kami, memilih kami menjadi anak-anak-Mu, maka Engkau Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh dan kami menjadi milik daripada dunia ini. Dan khususnya orang-orang yang kami kasih yang saat ini jauh daripada Tuhan. Tuhan, kami mohon bahwa mereka boleh baik-baik saja. Dan keadaan mereka Tuhan, kami mohon Tuhan Kau yang menolong dan menyertai. Kiranya Tuhan tidak putus-putusnya menyatakan diri-Mu dan kasih-Mu. Seperti Tuhan tidak pernah ragu dan tidak pernah teralihkan oleh sikap Abraham dan Sarah. Yang beberapa kali mereka teralihkan dan ragu, dapatkan menempuh jalan yang tidak sesuai dengan maksud-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Mohon Tuhan berbelas kasihan, kembalikanlah mereka Tuhan kepada jalan-Mu, dan ingatkanlah mereka akan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur nih saudara kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk kondisi saat ini. Kondisi negara kita di tengah-tengah merambaknya COVID-19. Belakangan ini juga ada banyak demo terjadi di mana-mana. Ada ketidakpuasan terhadap undang-undang cipta karya yang menimbulkan kerusuhan dan menimbulkan banyak ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ini mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun moral. Mari kita berdoa bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang mengasihi bangsa ini, mari kita mengangkatnya ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan Allah yang Maha Besar yang mengasihi bangsa kita dan mengasihi anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini. Tuhan kiranya memberikan kemampuan kepada pemerintah kita, kepada Bapak Jokowi dan segala jajarannya untuk boleh terus menyatakan sikap yang benar, sikap yang adil, sikap yang untuk kebaikan bersama, untuk pertumbuhan daripada negara kita. Kita juga doakan untuk mereka yang menimbulkan kerusuhan, yang mempunyai niat yang jahat untuk bangsa ini. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran kepada mereka. Kiranya Tuhan memberikan, mengetuk hati mereka untuk mengurungkan niat yang lebih lagi untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan bangsa ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di dalam surga, kami datang kepada Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menguasai jagat raya ini. Dan kami juga percaya Tuhan Engkau Allah yang Maha Kuasa mengasihi bangsa kami. Negara yang kami cintai, yang kami banggakan ini saat ini Tuhan. Di tengah-tengah merambaknya COVID-19 yang belum juga bisa terselesaikan dengan baik. Ditambah dengan peristiwa undang-undang cipta karya yang menimbulkan gejolak yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami terus mengarahkan hati kami, pikiran kami kepada Tuhan. Kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan memohon belas kasihan-Mu. Memohon pertolongan, penyertaan, tuntunan Tuhan khususnya untuk pemerintah kami. Orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan percayakan untuk memerintah negara ini. Untuk melahirkan kebijakan-kebijakan. Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan pemerintah kami hati yang sungguh-sungguh
untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, melakukan segala sesuatu adalah untuk kebaikan masyarakat dan untuk pembangunan bangsa ini. Kiranya Tuhan menolong ada kesehatian, keselarasan antara masyarakat dengan pemerintah. Pada waktu ada kebijakan yang dikeluarkan, masyarakat boleh menerimanya dengan hati yang penuh pengertian. Tuhan, kami juga berdoa untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang berusaha untuk mempengaruhi, pihak-pihak yang berusaha untuk menimbulkan huru-hara kekacauan. Mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis, mereka melakukan sikap-sikap yang mendorong orang lain untuk melakukan kerusuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau mengurungkan niat mereka, Engkau menyadarkan mereka. Kiranya Tuhan menilik hati mereka untuk memberikan kesadaran, karena dengan perbuatan mereka ada banyak yang dirugikan, ada banyak yang menjadi korban. Berikan hikmat juga untuk aparat keamanan Tuhan, di dalam mereka menjaga, di dalam mereka terus menopang negara ini melalui segala kemampuan yang mereka bisa. Berikan keteguhan hati kepada mereka Tuhan untuk menjaga keamanan, ketertiban bangsa kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita juga berdoa untuk gereja kita, untuk segala program yang ada. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk jemaat bertemu, bertegur sapa secara fisik. Tetapi gereja terus berusaha untuk menyapa jemaat, menolong jemaat, memimpin dan membina jemaat melalui ibadah, melalui pembinaan-pembinaan yang ada. Kiranya itu boleh menolong jemaat, menyatukan hati jemaat, mengingatkan jemaat untuk senantiasa mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Mari kita doakan untuk semua tim rohaniwan di dalam pelayanan yang mereka lakukan di tengah-tengah COVID ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, sudah 6 bulan lebih kami tidak beribadah secara tatap muka, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pun secara virtual dan ada banyak protokol yang harus diperhatikan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini, firman Tuhan boleh tetap dibagikan, didengungkan secara virtual. Itu tidak menyurutkan semangat daripada gereja Tuhan untuk tetap menyapa jemaat, menolong jemaat, membina jemaat, untuk mereka boleh tetap hatinya terarah kepada Tuhan, bertumbuh, tetap mereka belajar firman Tuhan di dalam kondisi seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memimpin, memberikan hikmat bijaksana kepada rohaniwan yang terus melayani Tuhan di tengah-tengah keterbatasan ini. Ada banyak program ide yang dilakukan, juga ada banyak juga hal yang tidak kami ketahui yang mungkin di dalam keterbatasan. Kami mohon Tuhan memberikan kemampuan kepada rohaniwan dan semua majelis pengurus untuk mereka boleh tetap menjalankan pelayanan yang ada dengan kreativitas, dengan kemampuan yang daripada Tuhan, menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang ada. Dan kami terus berdoa Tuhan, walaupun kesulitan dalam bertatap muka, tetapi itu tidak menghalangi kami, menghalangi gereja untuk tetap memperhatikan jemaat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, terpujilah nama-Mu. Amin. Pada akhirnya marilah kita berdoa untuk saudara kita yang sakit. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, kita percaya bahwa mereka ada di dalam lindungan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kita percaya bahwa mereka akan baik-baik saja di dalam kasih karunia Tuhan. Jika ada keluarga kita, saudara kita yang kita kenal, atau orang-orang yang kita kasihi saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit, mari kita bawa mereka kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan akan menolong mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang mungkin sedang opname di rumah sakit. Mereka yang berusaha, mereka yang dalam masa terapi, pemulihan. Tuhan, kami tahu ini masa-masa yang sulit.
Ada banyak kali mungkin hati mereka teralihkan, mereka terluka baik secara fisik maupun secara hati. Mereka bingung dan mungkin mereka saat ini sedang terpuruk. Kami berdoa Tuhan, tolonglah mereka. Di tengah-tengah mereka merasa tidak ada harapan. Kiranya Tuhan memberikan keyakinan bahwa dalam keadaan sehat ataupun sakit, kami percaya bahwa ada rencana yang Tuhan yang indah di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah teralihkan oleh sakit penyakit yang dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Dan kita percaya Tuhan bisa memakai apa saja, baik mujizatnya maupun memakai sesama kita, memakai obat-obatan dan setiap cara yang ada itu dapat menolong saudara yang saat ini sedang menderita sakit. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, mohon Tuhan menyembuhkan dan Tuhan menjamah mereka. Terima kasih, kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya tengah-tengah di akhir doa kita ini, kita mau nyatakan Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidup kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mau percaya dan tidak teralihkan, karena Bapa Surgawi adalah Bapa yang mengasihi kita. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya. Mari jemaat sekalian, kita boleh bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Bapa surgawi, buatku mengenal betapa dalamnya padamu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarlah doa dan permohonan kami. Karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menuntun ibadah doa kami malam hari ini. Kami bersyukur, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, mendengar sabda Tuhan, dan kami boleh menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bersama dengan kami dan terus menuntun hidup kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami percaya akan penyertaan Tuhan, dan kami terus mau mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini.
Dan jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari jemaat kita mau bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam ibadah doa malam hari ini. Kita nyatakan syukur kita naikkan pujian ini. Bapa, terima kasih. Ibadah doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.